Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Fitriani dengan NIM 1905430 dari Pendidikan Bisnis kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang business plan atau rencana bisnis yang saya dan teman-teman saya rencanakan. Jadi, kami bertiga merancang business plan ini. Nah, business plan ini bernama Exito Party Planner yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa layanan untuk membantu orang ataupun masyarakat yang ingin membuat suatu pesta namun bingung bagaimana cara untuk membuatnya gitu. Jadi kenapa saya memilih Exito Party Planner ini sebagai business plan? Karena salah satunya adalah jarangnya atau belum umumnya bisnis ini ditawarkan oleh orang-orang. Jadi jarang orang yang memberikan jasa ini gitu. Jadi kami ingin membuat suatu bisnis yang memang belum umum di kalangan masyarakat, dan salah satunya adalah bisnis ini. Nah, lalu ada analisa aspek positif dan negatif dari Exito Party Planner tersebut. Yang kita mulai dari aspek positif terlebih dahulu. Yang pertama, ada tidak memerlukan banyak modal. Nah, Exito Party Planner ini memang tidak memerlukan banyak modal karena sebagian besar modal akan bersumber dari customer. Jadi sebelum dimulainya acara, biasanya customer akan memberi uang DP mungkin sebelum kita memulai sebuah pelaksanaan pesta tersebut. Jadi uang dari customer tersebut akan kita salurkan ke alat-alat atau properti yang nantinya akan dipakai di pesta tersebut. Yang kedua, ada dapat melatih kreativitas. Kreativitas ini memang sangat terlatih karena di saat kita membuat suatu acara, pastinya nanti kita akan mengembangkan ide-ide kita, mengembangkan kreativitas kita untuk membuat party planner ini berjalan dengan baik, untuk menjadikan pesta tersebut berjalan dengan lancar. Lalu ada fleksibilitas dalam segi waktu. Jadi bisnis ini tuh memang sangat fleksibilitas waktunya karena kita tidak terpatok dalam suatu perencanaan pesta ataupun konsultasi dengan customer. Itu semua tidak terpatok dengan suatu waktu. Jadi misalkan customer ingin konsultasi dengan kita siang, malam, ataupun sore, itu fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan kita ini dalam perencanaan pesta, dalam pembelian properti, pemasangan dekorasi itu fleksibel sesuai dengan keinginan customer kembali gitu. Jadi waktunya ini memang sangat ditentukan oleh si customer, kita hanya mengikuti. Lalu aspek positif lainnya yaitu menyediakan layanan konsultasi mengenai dekorasi. Nah, Party Planner ini selalu menyediakan layanan konsultasi terlebih dahulu sebelum perancangan pesta dimulai, karena kita harus konsultasi dengan customer terlebih dahulu tentang apa yang dia inginkan, bagaimana perancangannya, dan nantinya kita akan menawarkan solusi-solusi maupun rancangan yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Lalu ada membantu orang dalam merencanakan sebuah pesta. Nah, ini memang tujuan dari Exito Party Planner karena kita memang membantu orang yang memang belum tahu bagaimana cara membuat pesta, bagaimana manajemen waktu dalam pesta tersebut, rundownnya maupun dekorasi. Jadi kita yang membantu, kita yang menawarkan jasa terus. Lalu dapat memperluas relasi. Nah, maksudnya memperluas relasi ini dengan semakin banyaknya customer, semakin banyak orang yang kita temui di bisnis ini, jadi semakin luas relasi yang kita dapatkan. Seperti itu. Lalu persaingan yang tidak terlalu tinggi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bisnis Party Planner ini memang tidak terlalu tinggi pesaingnya karena memang belum umum, belum banyak orang yang membuka jasa tersebut. Nah, ya, makanya kami memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat bisnis ini. Seperti itu. Lalu
hanya memerlukan kreativitas. Nah, kenapa kita memerlukan kreativitas? Karena memang di party planner ini kita akan merancang dekorasi, kita akan mengembangkan tema-tema yang diinginkan customer, dan hal tersebut pun harus ada kreativitas tersendiri gitu. Lalu lanjut ke aspek negatif. Aspek negatif yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dekorasi. Nah, kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena jika kita ingin mendapatkan dekorasi yang terbaik, hasil yang memuaskan, itu pastinya membutuhkan waktu yang lama karena harus teliti dalam dekorasinya, harus memperhatikan detail-detail terkecil sekalipun, karena jika ada kesalahan kecil pun dalam suatu dekorasi, maka itu akan terlihat dan akan membuat konsumen kecewa dan kurang puas atas dekorasi yang sudah kita buat. Yang kedua, membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, kenapa kita membutuhkan banyak tenaga kerja? Karena pastinya akan banyak properti yang kita butuhkan, dan itu akan membutuhkan banyak orang untuk memasang-masangnya. Yang ketiga, ada yang memerlukan banyak properti. Nah, dalam suatu pesta, jika ingin pesta itu menjadi bagus, menjadi meriah, tentunya pasti banyak properti, banyak alat-alat yang akan kita butuhkan dalam perancangannya, dalam dekorasinya, seperti itu. Yang keempat, harus bisa membuat tim yang solid. Ya, ini merupakan hal yang negatif karena membuat tim yang solid itu merupakan hal yang susah, karena setiap orang mempunyai kepribadian masing-masing, mempunyai ide masing-masing, dan itu harus kita satukan, harus kita solid gitu, harus kita satukan kembali agar memperlancar kerjasamanya, dan itu merupakan suatu hal yang sulit. Yang kelima, dapat membuat kekecewaan konsumen jika pesta tidak sesuai dengan konsep. Nah, hal ini dapat terjadi jika memang ada miskomunikasi ataupun kesalahpahaman dari kita terhadap konsumen dan tentang apa yang dia mau, dan makanya diharapkan kita harus paham betul-betul apa yang konsumen inginkan. Lalu ada analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat dari bisnis tersebut. Yang pertama kita ke strength dulu atau kekuatan, yaitu tidak memerlukan banyak modal. Seperti yang tadi saya bilang, tidak memerlukan banyak modal karena sebagian besar nanti akan ditutup oleh DP customer terlebih dahulu, dan uang tersebut nanti akan kita salurkan lagi ke alat-alat maupun dekorasi yang akan kita butuhkan untuk pelaksanaan pestanya. Yang kedua, dapat melatih kreativitas. Karena nanti dari acara ke acara kita memang harus mengembangkan ide ke ide, dan kita tidak boleh memakai ide yang sama terus-menerus karena akan membuat konsumen tuh bosan ataupun melihat bisnis kita itu tidak mengikuti tren, seperti itu. Jadi dengan bisnis ini kita dapat melatih kreativitas kita, ide-ide yang kita inginkan juga akan nanti semakin berkembang, seperti itu. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam segi waktu. Di sini memang ini sangat menjadi suatu kekuatan karena kita tuh tidak seperti kantoran yang harus datang jam segini atau pulangnya diwaktukan dan terstruktur sekali waktunya. Kita tidak seperti itu. Jadi party planner ini tuh memang fleksibilitas mengikuti keinginan customer. Yang keempat, saya dan tim saya akan selalu berusaha untuk hasil yang maksimal. Ini merupakan suatu kekuatan karena usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu bisnis. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat konsumen itu puas dalam rancangan dan pelaksanaan pesta tersebut. Yang kelima, yaitu saya akan selalu bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Saya akan memang selalu bertanggung jawab karena suatu pebisnis itu berani bertanggung jawab atas hal yang sudah dia perbuat, atas hal yang dia lakukan. Yang keenam, bisnis ini dapat melatih kreativitas.
ya kreativitas seperti yang tadi saya bilang, karena memang dari suatu acara ke acara itu memang harus mengembangkan ide-ide tertentu, tema-tema tertentu. Lalu lanjut ke weakness ataupun kelemahan. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dekorasi. Ia memang sangat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dekorasi karena kita harus memperhatikan hal-hal detail yang akan membuat customer tuh lebih puas dengan dekorasi yang kita buat. Jadi kita tidak boleh melupakan hal-hal detail. Nah, hal-hal detail tersebut yang membuat kita itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendekorasi pesta. Karena jika ada suatu kesalahan dalam dekorasi, itu akan sangat terlihat oleh customer dan itu akan membuat customer kecewa kepada hasil yang sudah kita buat. Yang kedua itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Kita membutuhkan banyak tenaga kerja karena memang itu dibutuhkan, karena dalam suatu pesta pastinya nanti kan akan ada properti atau pemasangan panggung, pengangkatan kursi-kursi maupun meja, dan itu membutuhkan banyak orang untuk membantunya, untuk memasangnya. Yang ketiga itu memerlukan cukup banyak properti. Di suatu pesta memang untuk memeriahkan, untuk membuat suatu pesta itu bagus, kita memerlukan cukup banyak properti maupun alat-alat yang sekiranya akan menunjang pesta tersebut menjadi semakin baik. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu memperluas relasi. Nah, dengan memperluas relasi ini nantinya bisnis kita ini akan berkembang, akan lebih maju, akan lebih dikenal banyak orang, dan bisnis kita ini akan berkembang dari tahun ke tahunnya, diharapkan seperti itu. Yang kedua itu persaingan tidak terlalu tinggi. Party planner ini memang belum banyak atau belum umum di kalangan masyarakat. Jadi belum banyak orang yang menawarkan jasa ini, dan itu merupakan suatu peluang untuk kita agar jadinya bisnis ini tuh dapat berkembang gitu. Karena memang persaingannya nggak terlalu tinggi. Yang ketiga mendapat keuntungan yang menjanjikan. Nah, party planner ini memang sangat menjanjikan keuntungannya jika kita melaksanakan satu acara saja. Karena memang sekali acara itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Pertama, karena memang dekorasi maupun alat-alat itu ditutup oleh uang customer. Dan yang kedua, nantinya customer pun akan membayar jasa kita dalam perancangannya, dalam pemasangan dekorasi, dan itu menurut saya kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Dan yang keempat, peluangnya adalah saya sangat suka melakukan promosi di sosial media. Nah, ini juga sangat peluang yang bagus, karena jika kita melakukan promosi di sosial media itu akan membuat bisnis kita itu berkembang. Jadi tidak hanya offline, kita juga ada promosi di sosial media yang seperti Instagram Ads maupun Facebook Ads, yang nantinya bisnis kita itu bakal dilihat banyak orang dan memungkinkan calon customer itu memakai kita untuk membuat suatu pesta atau acara lainnya, seperti itu. Lalu ada treats atau tantangan. Yang pertama, tantangannya itu adalah membentuk tim yang solid. Kenapa dia katakan sebagai tantangan? Karena kita itu menggabungkan beberapa orang yang kepribadian berbeda, asalnya berbeda, maupun ide-idenya berbeda, dan itu merupakan hal yang sulit karena watak orang tuh sangat berbeda-beda, dan untuk melebur ide-ide mereka menjadi satu, membuat mereka ingin bekerja sama satu sama lain, menerima pendapat satu sama lain dan menghargai, itu merupakan satu hal yang sulit itu, makanya dikatakan itu merupakan tantangan. Namun jika kita berhasil membuat tim yang solid, maka itu akan menunjang kelancaran dalam suatu pesta maupun kelancaran pelaksanaannya, seperti itu. Yang kedua adalah memiliki sikap dan penampilan yang menarik.
sikap dan penampilan yang menarik ini biasanya juga akan menarik konsumen untuk memakai party planner kita atau memakai jasa kita untuk membuat suatu pesta. Karena jika kita tidak mempunyai sikap atau penampilan yang menarik saat menemui konsumen, seperti kita tidak sopan ataupun kita memakai pakaian yang tidak rapi, maka konsumen akan berpikir bahwa kita tuh gak niat untuk menemui konsumen tersebut, terus menawari jasa kita. Maka konsumen akan berpikir ulang apakah dia harus memakai jasa kita atau tidak, karena ownernya saja begini, ownernya saja tidak ramah dan tidak rapih dalam berpenampilan gitu. Itu merupakan suatu tantangan juga bagi seorang pebisnis gitu. Yang ketiga, lalu adanya kemungkinan yang meniru konsep. Nah, ini juga tantangan karena setiap bisnis itu pastinya akan ada yang meniru, karena setiap hal yang menarik pastinya akan ditiru oleh orang. Jadi jika memang ada yang meniru konsep kita, maka kita harus memperbarui konsep-konsep kita, memperbarui ide-ide kita kembali agar konsep kita itu tetap berbeda dari yang lainnya. Yang keempat, harus bisa merancang pesta sekreatif mungkin. Ini juga merupakan tantangan karena mengembangkan ide, lalu mengembangkan dekorasi yang diinginkan oleh customer itu juga hal yang sulit. Makanya di sini kita harus mempunyai ide yang sangat kreatif. Kita harus jago dalam mengembangkan ide-ide dari yang konsumen inginkan. Lalu harus menyiapkan beberapa konsep cadangan. Nah, ini memang tantangan juga. Dan yang keenam, harus selalu mempunyai ide baru. Kenapa harus selalu mempunyai ide baru? Karena jika kita idenya hanya ada satu dan di itu saja di setiap acara memakai ide tersebut, maka itu akan membuat customer tuh bosan, akan membuat customer tuh melihat kita itu tidak ada perkembangan dari acara ke acara seperti itu. Maka itu akan menjadikan bisnis kita itu tidak diinginkan oleh customer. Yang ketujuh itu membuat bisnis ini menjadi lebih dikenal banyak orang. Nah, saat memulai bisnis itu memang sangat susah untuk lebih dikenal banyak orang, makanya kita harus membuat promosi yang memang membuat customer nantinya akan ingat oleh jasa kita atau bisnis kita, seperti itu. Nah, lalu setelah kita menjelaskan tentang SWOT, adanya kuadran. Nah, di sini jika dijumlahkan tadi strength atau kekuatan yang dimiliki itu tadi ada 6, dan jumlah weakness atau kelemahan itu ada 3. Lalu selisih strength dan weakness itu adalah 3. Lalu jumlah opportunity atau peluang ada 4, dan jumlah threat itu ada 7. Dan jika dikurangin itu akan min 3. Nah, kuadrannya itu akan berada di kuadran 2. Lalu strategi yang dipakai untuk memenangkan persaingan di kuadran 2 ini adalah dengan mempromosikan bisnis kita terus menerus. Kita akan harus mempunyai konsep baru, selalu promosi di media-media sosial seperti itu. Lalu ada analisis pesaing. Pesaing yang pertama itu kelebihannya yaitu dalam hal pelayanan yang baik, selalu merespon cepat, pelayanan yang ramah. Lalu ada tingkat kreativitas. Nah, kreativitasnya yang sangat tinggi, kreativitas yang dapat memuaskan customer, kreativitas yang selalu berkembang. Ada yang ketiga, adanya kesolidan tim. Nah, di sini pesaing yang pertama itu mempunyai tim yang solid yang dapat bekerja sama dalam hal apapun. Lalu ada harga jual. Ini harga jual yang di bawah rata-rata ataupun harga jual yang memang memuaskan customer. Lalu selain kelebihannya, namun pesaing yang pertama juga ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan waktu lama untuk menyiapkan konsep. Dan di sini pesaing yang pertama itu sungguh lama dan dapat dibilang lelet
dalam menyiapkan konsepnya, dalam menyiapkan pestanya. Lalu membutuhkan atau tidak menerima hutang, yaitu tidak menerima hutang artinya konsumen itu atau customer itu berarti langsung saja membayar lunas, tidak boleh hutang ataupun DP dulu gitu, seperti itu. Lalu kurangnya pengetahuan harga pasar. Nah, di sini kekurangannya itu dia kurangnya mengetahui harga pasar yang ada. Lalu cara mengatasi persaingannya, jadi party planner kita ini harus mempunyai pelayanan yang ramah, harga harus sesuai kesepakatan agar dua-duanya itu sama-sama enak gitu. Dan harus selalu mengembangkan kreativitas agar dapat menyaingi pesaing yang pertama. Lalu ada pesaing yang kedua, kelebihannya itu cepat dalam mendekor, manajemen yang baik, dan kekompakan dalam tim. Nah, cepat dalam mendekor ini, jadi pesaing yang kedua ini tidak lelet atau tidak lama dalam mendekor. Dia mempunyai waktu yang cepat dalam mendekor. Yang kedua itu manajemen yang baik, manajemen waktu, manajemen keuangannya, juga ada kekompakan dalam tim. Kekompakan dalam tim ini sama seperti yang pesaing pertama, dia mempunyai tim yang solid yang akan menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pestanya. Lalu ada kekurangan dari pesaing kedua ini. Yang pertama ada kurangnya promosi di sosial media. Menurut saya kurangnya promosi di sosmed ini merupakan hal yang fatal. Kenapa? Karena dengan kurangnya promosi ini akan menyebabkan bisnis kita ini kurang berkembang, kurang dikenal banyak orang, dan menurut saya kemungkinan untuk majunya itu susah, seperti itu. Yang kedua, kekurangannya itu dekorasi yang tidak terlalu indah. Jadi pesaing yang pertama itu cepat dalam mendekor, namun dekorasinya itu kurang indah, kurang sesuai ekspektasi customer, begitu. Lalu harga yang relatif mahal. Nah, di sini dia itu dekorasinya tidak terlalu indah dan juga harganya itu mahal. Harga yang relatif mahal, mungkin dia mendapatkan alat-alat properti yang di tempat-tempat yang mahal, atau dia tidak tahu cara mencari alat-alat properti yang dapat dibeli dengan harga murah ataupun lainnya, sehingga harga jual pasarnya ini relatif mahal. Lalu kekurangan pesaing kedua yang terakhir yaitu kurang cepat dalam merespon konsumen. Hal ini dapat menyebabkan customer itu lebih memilih jasa lain yang cepat dalam meresponnya, yang cepat dalam melayaninya. Jadi bisa saja hal ini dapat mengalihkan customer lain memilih jasa lain dibanding pesaing dua ini. Nah, bagaimana nih cara agar Exito ini dapat mengalahkan pesaing dua nih? Caranya itu yang pertama adalah dengan mempromosikan bisnis kita secara langsung maupun di sosial media secara terus-menerus, agar bisnis kita ini lebih dikenal, lebih diketahui banyak orang dibandingkan si pesaing dua ini. Dan dengan itu bisnis kita akan lebih maju juga. Yang kedua, harus mempunyai manajemen yang baik. Kenapa? Karena di pesaing dua ini dia mempunyai manajemen yang baik juga. Jadi kita harus lebih meningkatkan manajemen kita dalam segi waktu, manajemen saat dekorasinya, perancangannya. Yang ketiga, harus meningkatkan kinerja dan kekompakan tim. Ini hal yang sangat penting karena kekompakan tim ini dapat menunjang pelaksanaan perencanaan pestanya. Lalu selalu menyiapkan dekorasi dan konsep yang kreatif. Nah, kita memang harus selalu menyiapkan dekorasi dan konsep yang kreatif agar tidak kalah saing dengan pesaing-pesaing lainnya, seperti itu. Lalu pesaing ketiga ini kelebihannya yang pertama ada target pasar yang jelas, kedua konsep dan tema yang jelas, dan yang ketiga harga yang terjangkau. Ketiga kelebihan ini dapat
membuat customer ini lebih memilih pesaing 3 nih. Namun di balik kelebihannya, dia juga mempunyai kekurangan, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kesesuaian waktu. Jadi kekurangan dia ini kurangnya SDM. Nah, kurangnya SDM ini dapat memperlambat pelaksanaannya, karena semakin banyak pekerja, semakin banyak SDM, mungkin semakin cepat juga penyelesaian pelaksanaan pestanya. Lalu ada kesesuaian waktu. Nah, dia ini kurang dalam kesesuaian waktu. Dia ini kadang lelet dalam pertemuan dengan customer, lelet dalam mendekorasinya dan hal lainnya. Maka hal itu dapat membuat konsumen ini tidak suka dengan si pesaing ini. Nah, cara mengatasi persaingan di pesaing 3 ini, kita harus mempunyai target pasar yang jelas juga. Lalu kita harus mencari harga yang terjangkau agar customer dapat memilih kita, dan juga kita harus mempunyai konsep dan tema yang jelas sesuai dengan yang customer inginkan, seperti itu. Lalu ada logo Exito Party Planner. Logo dan nama. Kenapa kita memilih namanya Exito? Karena Exito ini diambil dari bahasa Spanyol, yaitu keberhasilan. Artinya itu keberhasilan. Jadi kami sepakat membuat nama ini Exito karena kami ingin bisnis ini berhasil, bisnis ini berkembang dalam cepat, bisnis ini tidak akan pernah bangkrut ataupun gagal di kedepannya. Jadi kami ingin keberhasilan dalam bisnis ini, makanya kami memilih nama Exito yang diambil dari bahasa Spanyol. Dan kenapa saya memilih temanya seperti ini, Exito? Karena logo ini menampilkan kesan yang eksklusif, kesan yang sangat eksklusif dan simpel di mata masyarakat, karena sebagian masyarakat terutama kalangan muda itu sangat menyukai hal-hal yang simpel dan hal-hal yang dilihatnya tuh eksklusif seperti itu. Makanya saya membuat tema atau logo yang seperti ini. Nah, di sini juga ada contoh dekorasi atau contoh desain yang nantinya akan dihasilkan oleh Exito Party Planner. Dan contoh itu adalah salah satunya tuh garden party. Nah, ini merupakan beberapa contoh dekorasi yang nantinya akan dihasilkan seperti itu. Lalu ada deskripsi jasa. Yang pertama tentang produk yang dijual. Jadi kami menyiapkan suatu jasa yang dapat membuat suatu pesta menjadi lebih kreatif. Kami juga menyiapkan beberapa konsep desain atau dekorasi yang bisa menjadi referensi pesta customer yang masih bingung untuk menentukan tema maupun konsep yang diinginkan untuk pestanya. Lalu ada manfaat dari jasa kami. Jadi jasa kami ini memberikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin membuat suatu pesta namun tidak punya waktu ataupun tidak tahu tentang perencanaan suatu pesta. Jadi kamilah yang akan merencanakan dan membuat konsep pesta tersebut. Customer hanya perlu memberikan tema yang diinginkan maupun konsep-konsep yang memang sudah dipikirkan, seperti itu. Namun jika mereka belum mempunyai tema ataupun konsep, kami bisa memberikan referensi-referensinya. Jadi ini sangat memudahkan customer untuk membuat suatu pesta. Lalu ada bahan baku yang digunakan dalam pelaksanaan suatu pesta, seperti properti yang menunjang suatu pesta, contohnya kursi, kayu, maupun dekorasi ruangan. Lalu souvenir untuk para tamu, dan juga dekorasi sesuai konsep atau tema yang sudah dikonsultasikan kepada customer. Lanjut kepada keunikan dan keunggulan jasa kami. Yang pertama, itu bisnis ini tidak mempunyai persaingan yang tinggi. Lalu bisnis ini juga tidak memerlukan modal yang begitu besar, tetapi bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar untuk sekali perencanaan pesta. Lalu ada informasi tambahan lain tentang jasa kami, yaitu bisnis ini merupakan bisnis yang dapat dilakukan oleh semua kalangan umur, asalkan ada kreativitas di dalam diri orang tersebut. Lalu ada manajemen pemasaran.
Yang pertama ada segmentasi, yaitu mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan share tertentu. Ada kelompok geografi, yaitu negara, provinsi, kota, desa, dan dusun. Negaranya itu Indonesia, provinsinya Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Kotanya ada Bandung, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Lalu kelompok demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga agama. Jenis kelaminnya itu pria dan wanita, usianya 15-40 tahun, tingkat pendapatannya menengah dan atas. Tingkat pendidikannya semua jenjang pendidikan, dan agama itu untuk seluruh agama. Lalu kelompok psikografi yang terdiri dari kaya atau miskin, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, dan kepribadian. Tingkat ekonominya itu menengah hingga atas, gaya hidupnya itu modern konsumtif, kepribadiannya itu baik, menyenangkan, suka diajak berdiskusi, dan juga dapat menerima saran dari orang lain. Lalu nilai-nilai yang dianut itu irasional. Lalu selanjutnya ada targeting, yaitu penargetan, yaitu memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Yang pertama ada kelompok geografi. Negaranya kita menargetkan Indonesia, provinsinya Jawa Barat, dan kota yang kita targetkan adalah Bandung. Untuk kelompok demografi, di jenis kelaminnya kita menargetkan pria dan wanita. Usianya itu 15-40 tahun yang mempunyai tingkat pendapatan dari menengah hingga atas. Tingkat pendidikannya itu seluruh jenjang pendidikan, dan untuk agama kita menargetkan agama Islam. Lalu psikografi, yaitu kaya atau miskin, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, dan juga kepribadian. Untuk tingkat ekonominya kita memilih menengah hingga atas, gaya hidupnya itu modern konsumtif, kepribadiannya itu seperti baik, menyenangkan, suka diajak berdiskusi, dapat menerima saran orang lain, dan nilai-nilai yang dianut adalah irasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang positioning. Positioning atau penempatan adalah cara agar produk kita ini dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning ini juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Nah, yang pertama, positioning ini saya akan selalu mempromosikan jasa ini atau bisnis saya ini lewat sosial media, karena sosial media ini sangat berpengaruh untuk mengembangkan usaha kita, untuk mengingatkan orang atas jasa ataupun bisnis kita. Nah, terutama sosial yang saya akan pakai adalah Instagram Ads. Kenapa Instagram Ads? Karena Instagram Ads ini akan selalu muncul ketika orang-orang membuka Instastory. Jadi setiap orang yang mempunyai Instagram dan membuka Instastory itu akan muncul bisnis kita atau jasa kita, dan dengan itu bisnis kita ini akan selalu lebih mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Selain itu juga saya akan selalu update tentang jasa saya di Facebook, karena Facebook juga sangat berpengaruh untuk perkembangan bisnis kita. Lalu slogannya ini atau tagline ini, exclusive event, priceless memories with Exito. Maksudnya itu kita akan menyediakan event yang eksklusif dan memori yang tidak dapat ditukar dengan uang, yang bisa dibilang sangat berharga jika Anda memakai Exito Party Planner seperti itu. Lalu ada keunggulan jasa dari Exito Party Planner ini. Yang pertama ini, bisnis yang kami buat adalah sebuah party planner. Jadi kami menjual jasa untuk membuat sebuah pesta atau acara apapun menjadi semenarik mungkin dengan tema yang berbeda sesuai keinginan customer. Jasa yang kami sediakan yaitu konsultasi tentang acara tersebut. Di sini customer yang masih bingung tentang tema ataupun konsep ataupun dekorasi, kami akan memberikan solusi dan referensi tentang hal-hal tersebut kepada customer. Lalu dekorasi, setelah berdiskusi tentang tema yang dipakai customer, maka kami akan mendekor acara tersebut dan selalu mengabari customer tentang perkembangan dekorasi yang sudah kami buat, sehingga tidak ada miscommunication dari kami dan juga customer. Lalu kami ada menyediakan MC. Nah, MC ini sangat penting untuk mengiringi jalannya acara, untuk memeriahkan acara, karena setiap acara harus selalu dipandu oleh suatu pembawa acara gitu. Jadi
kita juga menyediakan MC untuk mengiringi jalannya acara tersebut sehingga semakin meriah. Lalu apakah ada produk atau jasa lain yang sama dengan Exito Party Planner? Pastinya ada. Pasti ada jasa lain yang mirip dengan jasa kami, yaitu Party Planner. Dan jasa yang mereka sediakan pastinya ada yang menyerupai jasa kami, seperti menyediakan dekorasi, menyiapkan aneka kue, menyediakan MC. Lalu konsep dasar dan target pasar juga mungkin tidak akan jauh berbeda dari Exito Party Planner. Lalu apa yang membedakan produk atau jasa saya dengan produk atau jasa sejenis lainnya? Nah, di Exito Party Planner ini yang membedakan adalah kreativitas yang terus berkembang. Jadi kami selalu mengembangkan kreativitas dan juga ide-ide yang kami punya, sehingga konsep yang kami punya ini selalu berbeda dari yang lainnya. Yang kedua ini SDM yang memiliki potensi masing-masing yang mendukung bisnis ini. Nah, kami juga menyewa atau mempekerjakan orang-orang yang sekiranya memiliki potensi masing-masing yang pastinya berbeda dan tetap akan mendukung bisnis ini, dan juga akan membantu bisnis ini untuk berkembang lebih baik lagi. Lalu harga yang fleksibel. Kami menyediakan harga-harga yang fleksibel sesuai kebutuhan customer dan juga sesuai pendapatan customer tersebut. Lalu apa keunikan atau keunggulan yang dapat menarik hati konsumen? Nah, di Exito Party Planner ini kami mengadakan diskon 20% untuk mahasiswa yang ingin menyewa kami untuk mengadakan acara. Diskon ini bisa didapatkan dengan cara memperlihatkan kartu tanda mahasiswa kepada salah satu dari tim Exito. Kami juga membuka lowongan pekerjaan bagi mahasiswa yang baru lulus dan memiliki minat pada bisnis ini. Jadi kita nggak hanya mempekerjakan orang-orang yang sudah berbakat atau sudah berpengalaman, namun mahasiswa yang baru lulus pun juga dapat bekerja di Exito Party Planner, seperti itu. Lalu rencana apa yang akan dilakukan agar keunikan atau keunggulan produk jasa dapat dilihat oleh konsumen? Pastinya kami akan selalu mempromosikan tidak henti kepada masyarakat, mau lewat sosial media maupun secara offline, yang mungkin bisa kami memberikan selembaran tentang promosi kami maupun tentang bisnis kami lewat brosur. Lalu dengan banyaknya kami promosi, kemungkinan customer akan menyewa kita jika ingin membuat acara. Lalu kami akan mengembangkan konsep kami dan menumbuhkan motivasi baru untuk mengembangkan bisnis kami, seperti itu. Lalu ada strategi pemasaran. Di sini ada strategi pemasaran atau marketing mix, yaitu 4P. Yang pertama, produk atau jasa. Nah, produk atau jasa apa saja yang dijual? Jadi Exito Party Planner ini menyiapkan konsep sesuai tema yang sudah ditentukan oleh customer, menyiapkan dekorasi serta properti, menyediakan MC untuk mengiringi acara, untuk memeriahkan acaranya, dan juga jasa dokumentasi sehingga customer tidak perlu membawa kamera lagi. Jadi akan kami siapkan kamera untuk mendokumentasikan acara tersebut. Lalu juga mengatur jalannya acara sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Lalu ada price atau harga. Kami menyediakan beberapa paket yang berbeda-beda harga. Yang pertama ada paket A, yaitu 7 juta yang berisi dekorasi, souvenir, aneka kue lengkap dengan kamera dan MC juga. Paket B itu berharga 5.500.000, yaitu berisi dekorasi, souvenir, aneka kue dan MC. Namun di sini kami tidak menyediakan kamera. Untuk paket C ini atau paket yang berharga 3 juta ini kami hanya menyediakan dekorasi dan MC untuk mengiringi jalannya acara. Lalu ada distribusi, di mana produk tersebut akan dijual. Jadi kami menyediakan nanti akan ada sebuah kantor di Bandung, di mana orang-orang yang ingin menyewa jasa kami dapat langsung mendatangi kantor tersebut. Namun jika ada juga orang di luar Bandung yang ingin menyewa jasa kami,
kami akan menyediakan kontak person untuk dihubungi oleh orang tersebut. Lalu strategi promosi yang kami lakukan adalah mempromosikannya melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya, serta membagikan brosur ke berbagai sekolah serta tempat-tempat tertentu yang sekiranya menurut kami ini akan mendatangkan calon-calon customer untuk exit party planner. Lalu ada biaya marketing. Nah, biaya marketing di sini cuma ada 2, yaitu untuk cetak brosur. Jumlah barangnya itu 100 lembar dengan harga satuan per brosur itu 200 perak. Harga totalnya itu jika ditotalkan adalah 20.000. Yang kedua ada Instagram Ads, yaitu untuk iklan di Instagram. Harganya itu 150.000. Jadi total biaya marketing ini adalah 170.000. Selanjutnya ada alat yang dibutuhkan untuk memulai pelaksanaan pesta. Yang pertama ada balon, yang dibutuhkan adalah 25 balon. Biayanya itu 180.000. Lalu ada meja besar, yang dibutuhkan itu 4 dengan biaya 600.000. Ada kursi dengan jumlah 30, biayanya itu 3 juta. Dan sound system, 2 sound system yang dibutuhkan dengan harga 600.000. Lalu ada HT untuk berkomunikasi dari tim ke tim lainnya. Yang dibutuhkan itu adalah 5 buah HT dengan total harga 250.000. Lalu lakban dan insolatif 5 buah dengan harga 75.000. Ada gunting juga 4 buah gunting dengan harga 48.000. Lilin 6 lilin 25.000. Ada 2 kamera 900.000 dan juga hiasan bunga 4 hiasan bunga dengan harga 100.000. Dan jika di total alat ini semuanya berjumlah 5.778.000. Biaya lain-lain yang dibutuhkan. Ada biaya lain yang dibutuhkan seperti biaya sewa pekerja tambahan, yang dibutuhkannya itu untuk membantu pemasangan panggung. Nah, harganya ini atau biayanya ini 300.000. Lalu ada biaya resiko dengan harga 200.000 dan totalnya itu 500.000. Nah, modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk peralatan dan biaya lainnya adalah 6.278.000. Lalu ada alur produktivitas exit party planner. Tahap yang pertama yaitu bertemu dengan customer untuk membicarakan konsep yang diinginkan oleh customer. Nah, di sini tuh kita juga membicarakan tema-tema yang diinginkan oleh customer untuk pelaksanaan pestanya, dan juga konsep seperti apa yang diinginkan customer agar tidak ada kesalahpahaman dari tim exit dan juga customer, sehingga tidak ada kekecewaan yang terjadi nantinya. Tahap yang kedua adalah penyepakatan estimasi harga. Nah, setelah membicarakan konsep dan tema, pastinya dari tim kami akan mengasumsikan harga-harga di pasaran dan juga memberitahunya kepada customer untuk kebutuhan apa saja atau barang apa saja yang dibutuhkan sesuai tema tersebut, dan kita memberitahu harganya. Lalu tahap 3 adalah rapat bersama tim untuk membahas tempat dan alat yang sesuai dengan konsep customer. Nah, di tahap ini setelah mendengar tema dan konsep yang diinginkan oleh customer, tim Exitol pun akan membicarakan rapat ulang seperti tempat yang sesuai dengan tema, alat-alat apa saja, dekorasinya seperti apa yang nantinya akan menunjang tema tersebut, sehingga pesta akan berjalan lebih meriah, lebih bagus, dan sesuai dengan ekspektasi customer. Tahap keempat adalah pembentukan tim dan pembagian kerja atau tugas masing-masing. Nah, pembentukan tim ini seperti tim dekorasi, tim kreatif, tim lapangan, teknisi, dokumentasi, dan lainnya. Tahap kelima ada survei tempat dan perlengkapan untuk pesta tersebut. Nah, di sini kita juga pastinya melakukan survei supaya tidak ada kesalahan yang terjadi. Lalu tahap keenam adalah pembelian perlengkapan serta penyewaan tempat yang akan dipakai. Lalu tahap 7 memulai kegiatan untuk pendekoran pesta di tempat yang disewa. Nah, mulai tahap ini kita sudah mulai mendekor-dekor tempat yang nantinya akan
menjadi tempat pelaksanaan acara. Tahap ke-8 adalah pengecekan oleh customer terhadap pendekoran yang sudah dibuat. Nah, setelah pendekorasian ini sudah dibuat, kami akan memanggil customer atau menghubungi customer seperti apakah atau apakah ada yang kurang puas dari dekorasi yang sudah kami buat. Kalau sudah puas, tidak akan ada yang kami ubah lagi dan akan kami lanjutkan. Tahap ke-9 adalah pengecekan keseluruhan oleh tim terhadap pendekoran serta persiapan pesta. Nah, tahap 9 ini adalah pengecekan terakhir dari dekorasi serta properti-properti lainnya untuk pesta yang akan diselenggarakan. Tahap akhir ini acara atau pesta siap untuk diselenggarakan. Seperti itu. Lalu ada biaya produksi. Nah, untuk biaya bahan baku langsungnya ini kita nggak ada. Jadi totalnya itu 0. Lalu untuk biaya produksi atau biaya tenaga kerja langsung, jumlah tenaga kerja yang kami butuhkan untuk setiap acara tuh kira-kira adalah 5 tenaga kerja. Nah, biaya per orang itu estimasinya 50.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan adalah 250.000. Lalu ada biaya produksi atau biaya pendukung. Nah, ini adalah untuk transportasi dengan harga 200.000 seperti bensin dan lain-lainnya. Totalnya itu adalah 200.000. Lalu harga pokok produksi atau HPP, total biaya bahan baku langsungnya itu 0, biaya tenaga kerja langsungnya itu 250.000, biaya pendukungnya itu 200.000. Total biaya produksi atau HPP itu 450.000. Jumlah produk yang dihasilkan itu 1. HPP per unit atau per acara itu 450.000. Lalu berapa keuntungan kotor atau omset jasa kami? Harga jualnya itu 3 juta. Kami memakai paket yang paling rendah. HPP per unitnya itu 450.000 dan keuntungan kotor per unitnya itu 2.550.000. Selanjutnya itu biaya operasional. Perkiraan biaya operasional untuk sewa tempat itu 1 juta, listrik 200.000, promosi atau pemasaran 170.000, gaji 2 juta. Jadi total biaya operasional per bulan itu 3.370.000. Lalu untuk perhitungan untuk menutup biaya operasional, titik impasnya itu 1. Jadi dengan biaya operasional sebesar 3.370.000 per bulan, maka harus membuat acara 1 kali untuk menutup biaya operasional. Nah, perhitungan balik modal per unit atau per acara itu 2. Jadi dengan modal 6.278.000, maka akan balik modal setelah membuat pesta sebanyak 2 kali acara. Lalu ada target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Nah, untuk bulan Januari itu ada HPP per acaranya itu 450.000, harga jual per acaranya itu 3 juta, laba kotor per acaranya 2.550.000. Lalu perkiraan penjualan dalam 1 bulan itu ada 3 kali pelaksanaan acara. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan itu 7.650.000. Nah, untuk bulan Februari HPP per acaranya itu 450.000 dengan harga jualnya itu 3 juta. Lalu laba kotor per acaranya itu 2.550.000. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan itu ada 4 kali pelaksanaan acara. Lalu perkiraan laba kotor dalam bulan Februari itu 10.200.000. Dan untuk bulan Maret HPP per acaranya itu 450.000, harga jual per acaranya itu 3 juta, laba kotor per acara 2.550.000. Lalu perkiraan penjualan dalam 1 bulan ada 6 kali pelaksanaan acara untuk bulan Maret. Dan perkiraan laba kotor di bulan Maret itu 15.300.000. Nah, jumlah dalam 3 bulan ini perkiraan laba kotornya adalah 33.150.000. Lalu laba bersihnya, kalau perkiraan laba kotor dalam Januari itu 7.650.000, perkiraan biaya operasionalnya 3.370.000, dan perkiraan laba bersih 4.280.000. Untuk bulan Februari perkiraan laba kotornya 10.200.000, perkiraan biaya operasional 3.370.000, dan perkiraan laba bersihnya 6.830.000. Untuk bulan Maret perkiraan laba kotornya 15.300.000, perkiraan biaya operasionalnya 3.370.000, dan perkiraan laba bersihnya 11.930.000.
Selanjutnya adalah rencana keuangan. Untuk biaya peralatan dan biaya lain-lain untuk memulai sebuah pesta itu biayanya 6 juta, biaya operasionalnya itu 3.370.000, biaya produksinya itu 450.000, biaya pemasarannya 250.000, dan jika ditotalkan adalah 10.070.000. Nah, dengan mengetahui total biaya yang dibutuhkan, kita dapat memperkirakan dari mana saja modal tersebut diperoleh. Nah, kebutuhan modal sesuai dengan total perencanaan keuangan itu totalnya itu 10.070.000. Nah, diperoleh dari bantuan dana program Japri itu tidak ada. Modal pribadi 10.500.000. Nah, totalnya itu 10.500.000. Untuk perhitungan balik modal, kita akan balik modal jika melaksanakan 4 kali acara. Jadi dengan modal 10.070.000, maka akan balik modal setelah menyelenggarakan 4 kali acara dengan asumsi customer memakai paket C. Lanjut ke sumber daya utama atau key resource. Nah, jadi di bagian ini menjelaskan tentang alat, bahan maupun tenaga kerja yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses pelaksanaan acara ini. Yang pertama, properti. Ada kursi, meja, HT, sound system, dan kamera. Untuk bahan dekorasinya ada balon, gunting, lakban, taplak meja, hiasan dinding, lilin yang nantinya akan menunjang pelaksanaan pesta tersebut. Dan tenaga kerjanya ini ada tim kreatif, tim sosial media untuk mempromosikan, lalu tim dokumentasi yang nantinya akan mendokumentasikan seluruh acara, dan juga tim logistik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram struktur organisasi. Untuk pemilik usaha itu adalah saya sendiri, Laras, dan juga Indah. Untuk manajer ada Indah. Di konseptor ini ada saya, Indah, Laras, dan semua tim. Untuk manajemen pemasaran dipegang oleh saya, manajemen keuangan dipegang oleh Laras, manajemen teknisi lapangan itu saya dan tim dokumentasi, dan untuk manajemen administrasi itu adalah Laras. Seperti itu untuk struktur organisasinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Japri Business Model Canvas. Nama usahanya itu Exeter Party Planner yang bergerak di bidang jasa. Deskripsi singkat tentang usaha ini, Exeter Party Plan ini merupakan sebuah bisnis yang menyediakan jasa untuk membuat suatu acara dan merencanakan sebuah pesta agar pesta tersebut berjalan dengan lancar. Untuk produknya itu sendiri, sebenarnya Party Planner ini mencangkup menyiapkan konsep dengan tema yang ditentukan customer, menyediakan dekorasi serta properti, menyediakan MC untuk mengiringi jalannya acara, serta jasa dokumentasi. Untuk kegiatan utama itu merancang sebuah pesta, karena memang itu adalah tujuan dari Party Planner ini. Lalu sumber daya utamanya itu ada sumber daya manusia yang seperti tadi dijelaskan, ada tim dokumentasi, tim kreatif, tim logistik, tim sosial media. Dan untuk target konsumen itu orang Bandung yang berumur 15-40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas atau tingkat ekonominya tuh menengah ke atas. Untuk strategi penjualan itu marketing mix 4P itu ada produk, menyiapkan konsep, dekorasi, MC, serta dokumentasi untuk pesta. Lalu price-nya itu menyiapkan beberapa paket harga dan juga ada promo untuk pelajar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa paket, ada 3 paket. Paket A, B, C, dan paket terendah itu dengan harga 3 juta. Untuk plus itu menargetkan daerah Bandung dan sekitarnya. Untuk promotion, dengan mempromosikan di keluarga serta kerabat, lalu sosial media seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi promosi dari Exeter Party Planner. Untuk rencana keuangannya, gaji pegawai per bulan, promosi untuk per bulannya, lalu upah tenaga kerja tambahan per acaranya, per project, dan juga sewa tempat per project, karena pastinya di setiap project itu atau di setiap acara tuh tempatnya berbeda-beda dengan harga berbeda-beda, seperti itu. Lalu untuk modal usahanya itu kita memakai modal sendiri, jadi saya dan teman saya, kami bertiga patungan untuk mengumpulkan modal untuk usaha ini. Seperti itu.
Nah, mungkin itu saja bisnis plan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.